Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurunima Alfia Zahra dengan NIM 2211306009 dari Prodi PGMI 2 semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak IJ MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis soal IPAS yang telah diujikan di Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa kepada siswa kelas 5A yang berjumlah 40 siswa. Adapun hasil jawaban yang saya peroleh, dilakukan analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran melalui 3 aplikasi, Microsoft Excel, SPSS, dan Anates. Melalui hasil analisis dari 3 aplikasi tersebut akan menentukan apakah soal yang dibuat dapat diterima dengan baik tanpa revisi, diterima dengan baik tetapi perlu revisi, atau soal dibuang dan diganti. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tabel yang terdapat di Microsoft Excel ini. Di sini terdapat 40 siswa yang telah mengerjakan soal yang diberikan. Dan terdapat 20 soal pilihan ganda yang dikerjakan oleh siswa. Dan nilai 1010 ini adalah merupakan jawaban dari mereka. 1 adalah benar, dan 0 ini apabila jawaban yang mereka pilih salah. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang analisis validitas soal pilihan ganda melalui aplikasi Microsoft Excel. Di sini terdapat 40 siswa yang telah mengerjakan 20 soal pilihan ganda. Untuk menentukan validitasnya, langkah pertama yaitu menentukan jumlah total benar dari setiap masing-masing siswa. Jadi ini sudah ditentukan total nilainya. Kemudian total benarnya dicari menggunakan rumus count if. Total salahnya juga menggunakan rumus count if. Kemudian ditentukan nilai P-nya, yaitu dengan cara nilai total. Untuk mencari nilai P menggunakan rumus total benar dibagi dengan jumlah siswanya. Begitupun dengan cara mencari nilai Q dengan cara total salah dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian terdapat rumus MP atau nilai korelasi. Menggunakan rumus sum if, setelah menentukan nilai korelasi, kemudian R hitung, R tabel yang sudah ditentukan, kemudian didapatkan hasil. Keterangannya adalah kesimpulan diperoleh jika R hitung lebih dari R tabel maka nilainya valid. Jika R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Di soal nomor 1, apabila R hitung lebih dari R tabel maka dia valid. Di sini dapat dilihat R hitungnya lebih besar daripada R hitung. Sedangkan di nomor 2 dia lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Nomor 3, 0,46 dia lebih besar daripada R tabel maka dia valid. Nomor 4 lebih besar daripada R tabel dia valid. Nomor 5 valid. Nomor 6 0,50 lebih besar dari 0,26 dari R tabel maka dia valid. Nomor 7 dia valid, 8 valid, 9 tidak valid, 10 tidak valid, 11 valid, 12 valid, nomor 13 tidak valid karena 0,23 lebih kecil daripada 0,26 sehingga dia tidak valid. Nomor 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17 valid, 18 tidak valid, 19 tidak valid, dan nomor 20 valid karena dia R hitungnya ada 0,45 dan R tabelnya 0,26 sehingga nomor 20 valid. Sehingga jumlah validnya terdapat 14 soal dengan kriteria valid dan 6 soal dengan kriteria tidak valid. Lanjut, pembahasan kedua yaitu analisis data validitas pada SPSS pilihan ganda. Saya telah melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Caranya adalah dengan memasukkan keseluruhan jawaban dari siswa, 20 soal dan 40 siswa tersebut dimasukkan datanya ke dalam SPSS, kemudian dilakukan analisis validitas. Diperoleh hasil percent correlation sebagai berikut dan nilai signifikan sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulannya didapatkan dengan kriteria jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dia valid. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 dia tidak valid. Dapat disimpulkan karena nilai signifikan nomor 1 adalah kurang dari 0,001 maka dia valid. Nomor 2 nilai signifikannya 0,594. Dia melebihi dari 0,05 maka dia tidak valid. Nomor 3,
nilai signifikannya 0,002 maka valid, nomor 4 juga valid, nomor 5 0,012 maka dia valid, nomor 6 valid, 7 valid, nomor 6 nilai signifikannya 0,063 maka dia tidak valid, nomor 9 yaitu diperoleh 0,372 maka dia tidak valid, nomor 10 juga tidak valid. Nomor 11 nilai signifikan 0,023 maka valid, nomor 12 0,042 dia valid, nomor 13 lebih dari 0,05 dia tidak valid. Nomor 14 valid, 15 valid, 16 valid, nomor 17 valid, nomor 18 nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka dia tidak valid, nomor 19 tidak valid, dan nomor 20 valid. Kemudian untuk keterangannya, apabila nilainya 0,8 sampai 1 maka dia sangat tinggi. Apabila kriteria keterangannya 0,6 sampai 0,79 dia tinggi. Apabila kriteria keterangannya 0,4 sampai 0,59 dia cukup, 0,2 sampai 0,39 rendah, dan 0 sampai 0,19 sangat rendah. Keterangan ini dapat dilihat dari nilai persen korelasinya. Karena nomor 1 persen korelasinya 0,551, dia berada di sini, 0 cukup, kriteria cukup. Nomor 2, dia tidak ada keterangannya karena sudah tidak valid. Begitupun nomor 8, 9, 10, 13, 18, dan 19, dia tidak valid karena tidak ada keterangannya karena dia tidak valid. Nomor 3, dia cukup karena persen korelasinya ada di 0,467. Nomor 5, keterangannya rendah karena dia persen korelasinya 0,39. Berada di sini 0,39. Dia rendah. Begitupun nomor 11, 12, 14, 16, dan 17. Berada di kriteria rendah. Pembahasan ketiga di analisis data validitas menggunakan aplikasi Anates. Didapatkan korelasi skor butir dengan skor total di nomor 1 yaitu 0,551, maka dia sangat signifikan. Nomor 2 korelasinya minus. Nomor 2 korelasinya adalah minus 0,087. Nomor 3 korelasi 0,467 dia signifikan. Nomor 4 0,478 dia signifikan, nomor 5 0,395, nomor 6 0,57 maka dia signifikan. Nomor 15 0,513 juga signifikan, dan terakhir 0,459 signifikan. Sedangkan yang lainnya tidak signifikan dengan antara korelasi skor butir dengan skor total. Pembahasan selanjutnya tentang reliabilitas soal pilihan ganda. Sama seperti validitas tadi, soalnya juga diujikan kepada 40 siswa dan dengan 20 butir soal. Untuk mencari nilai reliabilitasnya adalah total benarnya menggunakan rumus count if, rumus salahnya juga menggunakan rumus count if. Keseluruhan nomor 1 dicari nilai salahnya, yaitu jadi 0. 0 apabila jawaban siswa salah dan 1 apabila jawaban siswa benar. Kemudian nilai P-nya juga seperti yang validitas, Q juga P kali Q, nilai P dan nilai Q, maka didapat nilai P kali Q. Kemudian setelah didapatkan, diuji reliabilitasnya. Didapatkan hasil 0,57. Bisa dilihat pada tabel berikut. 0,57 berada di baris ketiga di sini dengan keterangan cukup, sehingga soal pilihan ganda yang saya buat memiliki reliabilitas cukup. Kemudian saya juga melakukan uji reliabilitas soal pilihan ganda melalui aplikasi SPSS. Didapat nilai 0,665. Dilihat dari kriteria tadi, 0,665 berada di kolom kedua. Karena nilai reliabilitasnya 0,665, maka keterangannya adalah tinggi.
Setelah dilakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, didapatkan soal pilihan ganda yang telah saya buat mendapatkan reliabilitas tinggi. Saya juga melakukan uji reliabilitas tes soal pilihan ganda melalui aplikasi Anatest, diperoleh nilai reliabilitas tesnya adalah 0,44. Sehingga dapat dilihat pada tabel tadi, kategori koefisien korelasinya berada di kolom ketiga dengan keterangan cukup. Analisis data pilihan ganda berikutnya adalah daya beda melalui aplikasi Microsoft Excel. Di sini sama seperti validitas dan reliabilitas, datanya sama, tetapi pada daya beda ini, siswanya diurutkan dari nilai tertinggi dengan total nilai tertinggi ke nilai total terendah. Kemudian dibagi dua menggunakan pembagi 27%, didapatkan 11 orang untuk kelompok atas dan 11 orang untuk kelompok bawah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kelompok atas terdapat siswa bernama Tesalonika hingga ke Indana. Skor tertingginya adalah 16. Kemudian kelompok bawah ada Muhammad Abizar sampai Aal dengan nilai kelompok bawah terendah adalah 4. Kemudian dicari daya pembedanya. Untuk keterangannya bisa melalui tabel berikut ini. Dilihat melalui kriteria koefisien daya pembeda. Nomor 1, daya pembedanya adalah 0,63. Dia berada di sini, kolom ke 1, 2, 3, 4, 0,6. Maka dia interpretasinya adalah baik. Nomor 2, daya pembedanya adalah 0, sangat jelek. Nomor 3, 0,45, dia baik. Nomor 4 cukup, nomor 5 baik, 6 baik, 7 baik, 8 cukup, 9 jelek karena dia daya pembedanya 0,18. Berada di kolom kedua. Nomor 10 cukup, 11 baik, 12 cukup, 13 cukup, 14 baik, 15 baik, 16 baik, 17 baik, 18 jelek, 19 jelek, 20 baik. Kemudian juga dilakukan analisis data daya pembeda menggunakan aplikasi Anatest. Didapatkan kelompok atas dan bawahnya juga 11 orang dengan indeks daya pembeda sebagai berikut. Dan dapat dilihat juga kelompok unggul dan kelompok asornya. Berikut adalah kelompok unggul. Namanya sama seperti di aplikasi Excel tadi. Berikut juga kelompok asor atau kelompok bawah. Analisis data terakhir menggunakan aplikasi Excel adalah mencari tingkat kesukaran. Caranya, total benar dicari terlebih dahulu, kemudian taraf kesukarannya, yaitu dari total benarnya dibagi dengan jumlah siswanya. Maka didapat keterangannya adalah 0,73. Di sini kita lihat gambar interpretasi tingkat kesukarannya. Nomor 1, 0,73 berada di kolom ketiga, maka dia klasifikasinya adalah soal yang mudah. Nomor 2 ada di 0,40, dia sedang, ada di kolom kedua. Nomor 3 juga sedang, nomor 4 mudah, nomor 5 sedang, nomor 6 sedang, 7 mudah, soal nomor 8 mudah, nomor 9 sedang, nomor 10 sedang, nomor 11 sukar karena taraf kesukarannya dia 0,30. Berada di ambang rata-rata. Nomor 12 juga sama, 0,30 yaitu sukar. Nomor 13 sedang, nomor 14 sedang, 15 sedang, 16 sedang, 17 sedang, 18 sukar, 19 juga sukar, dan terakhir nomor 20 soal mudah. Lakukan juga analisis tingkat kesukaran melalui aplikasi Anatest dan mendapat taraf kesukaran sebagai berikut dengan tafsiran atau kriteria nomor 1 mudah, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, nomor 4 mudah, nomor 5 sedang, 6 sedang, 7 mudah, 8 mudah, 9 sedang, 10 sedang, 11 sukar, 12 sukar, 13 sampai nomor 17 soalnya sedang, 18 sukar, 19 sukar, dan 20 mudah. Setelah tadi membahas tentang analisis data, validitas, reliabilitas,
daya pembeda dan tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Sekarang adalah pembahasan tentang soal uraian untuk dicari nilai validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran menggunakan 3 aplikasi juga, yaitu Microsoft Excel, SPSS, dan Anates. Yang pertama, soal uraian, saya sebagai peneliti menentukan nomor 1 mendapatkan poin 15 apabila siswa dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan baik dan benar. Nomor 2 dengan 10 poin, nomor 3 8 poin, nomor 4 8 poin, dan nomor 5 9 poin. Ini adalah analisis validitas menggunakan Excel. Sama, siswanya ada 40 orang dan jumlah soal uraiannya ada 5. Sama seperti validitas pilihan ganda juga dicari dulu jumlah skornya setiap masing-masing siswa, kemudian mencari korelasinya dengan rumus Pearson. Kemudian T hitung dan T tabel dari rumus yang ada. Validitasnya, rumus untuk mengetahui keterangannya adalah di sini, apabila T hitung lebih dari T tabel dia valid, dan apabila T hitung kurang dari T tabel dia tidak valid. Kita lihat di soal nomor 1. T hitungnya ada di 8,419, sedangkan T tabelnya ada dengan nilai 1,686. Maka keterangan nomor 1 adalah valid karena T hitungnya lebih besar dari T tabel. Begitupun dengan nomor 2, dia lebih besar daripada T tabel. Nomor 3 juga sama, T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nomor 4 juga sama, T tabel lebih besar dari T hitung lebih besar dari T tabel, maka dia valid. Dan nomor 5 juga valid. Sehingga jumlah valid yang ada 5 soal dan jumlah tidak validnya ada 0 jumlah tidak validnya 0. Di analisis data validitas uraian tetapi menggunakan aplikasi yang kedua yaitu SPSS. Di sini dapat nilai signifikannya kurang dari 0,01 sehingga dia kesimpulannya valid. Nomor 2 juga valid. Nilai signifikannya 0,01 yaitu dia valid karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Dan nomor 3, 4, dan 5 juga valid. Keterangannya, persen korelasinya, nomor 1 0,807. Dari persen korelasi nomor 1 0,807 ada di kriteria nomor 1, maka dia keterangannya sangat tinggi. Nomor 2, persen korelasi ada 0,4, dia cukup. Nomor 3, 0,80, dia sangat tinggi. Nomor 4, tinggi. Dan nomor 5 juga tinggi. Analisis data validitas yang ketiga menggunakan Anates, yaitu dapat dilihat korelasinya adalah sebagai berikut. Mirip di SPSS tadi, tetapi signifikansi pada nomor 2 dia tidak terbaca. Dan nilai signifikansi nomor 1, 3, 4, dan 5 dia sangat signifikan. Analisis data yang uraian yang kedua adalah mencari nilai reliabilitasnya dengan cara varian itemnya dicari terlebih dahulu, kemudian varians mencari nilai varian item dengan varians, rumus varians, dan jumlah varian itemnya menggunakan rumus sum atau total, kemudian varian total, sehingga didapatkan nilai reliabilitas sebagai berikut. Didapatkan nilai reliabilitasnya adalah 0,74. Nilai 0,74 ini berada di kolom kedua di sini ya, sehingga kesimpulannya dia adalah tinggi. Analisis nilai reliabilitas uraian yang kedua menggunakan aplikasi SPSS, didapatkan nilai reliabilitasnya adalah 0,778. Maka dia termasuk kategori tinggi. Juga analisis data uraian reliabilitas menggunakan Anates diperoleh reliabilitas tesnya adalah 0,76. 0,76 termasuk di kategori tinggi. Sama 3 aplikasi tersebut, baik Microsoft Excel, SPSS, dan Anates, menghasilkan reliabilitas tes untuk soal uraian adalah tinggi. Analisis
data uraian yang ketiga adalah untuk mencari daya pembeda. Di sini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sama seperti data pilihan ganda tadi, yaitu jumlah siswanya diurutkan dari yang mendapat nilai tinggi ke nilai rendah. Kelompok atas terdapat jumlah pembaginya juga sama seperti tadi, menggunakan pembagi 27%, maka dia dapatkan hasil 10,8 dan dibulatkan kelompok atas dan kelompok bawah dibagi menjadi 11 orang. Ya, di sini dapat daya pembedanya di nomor 1 adalah 0,61, yaitu dengan kategori interpretasi baik di kolom nomor 4. Di nomor 2 dia 0,13 dengan interpretasi jelek, nomor 3 baik, nomor 4 baik, dan nomor 5 sangat baik karena daya pembedanya 0,70. Di sini ada sangat baik. Kemudian daya pembeda pada analisis data uraian di aplikasi Anates, yaitu dapat dilihat sebagai berikut ini. Analisis data uraian yang keempat yaitu ada melalui aplikasi Excel untuk mencari tingkat kesukaran soal. Didapat dengan rumus mencari rata-rata skor butir soalnya dengan rumus average. Di nomor 1 ditarik ke bawah untuk mendapatkan rata-rata skornya. Kemudian taraf kesukarannya dari rata-rata skor butir soal dibagi dengan nilai tertinggi di nomor 1 ini. Nilai tertinggi dari jawaban siswa, yaitu 14 poin. Nomor 2, 9 poin tertingginya. Nomor 3 ada 8 poin. Nomor 4, 6 poin. Dan nomor 5, 7 poin. Sehingga kesimpulannya adalah taraf kesukarannya dilihat dari taraf kesukarannya. Nomor 1 memiliki taraf kesukaran 0,259, maka dia adalah tingkat sukar. Nomor 2 juga sukar. Nomor 3 sukar, nomor 4 sukar, dan nomor 5 dengan taraf kesukaran 0,336. Maka dia kesimpulannya adalah sedang. Kemudian analisis tingkat kesukaran melalui aplikasi Anates juga menghasilkan taraf kesukaran sebagai berikut. Nomor 1, 28,48 dengan tafsiran sukar. Nomor 2, 7,73 dengan tafsiran sangat sukar. Nomor 3, 34,09 tafsirannya sedang. Nomor 4, 22,73 tafsiran sukar. Dan nomor 5, 29,29 tafsirannya sukar. Sedikit berbeda dengan hasil taraf kesukaran melalui analisis aplikasi Excel. Masuk pada kesimpulan soal-soal yang telah dibuat. Berdasarkan hasil analisis Excel, SPSS, dan Anates. Melalui aplikasi Excel, nomor 1 adalah valid, nomor dengan reliabilitas cukup dan daya pembeda baik, tingkat kesukarannya mudah. Nomor 1 pada aplikasi SPSS menghasilkan soal yang valid dengan reliabilitas cukup dan Anatesnya menghasilkan sangat signifikan dan tingkat kesukarannya mudah. Maka peneliti menyimpulkan bahwa soal nomor 1 adalah soal diterima namun perlu direvisi. Soal nomor 2, berdasarkan hasil analisis Excel, SPSS, dan Anates, soalnya tidak valid dengan reliabilitas cukup. Oleh karena itu, peneliti memutuskan bahwa soal untuk dibuang dan diganti. Nomor 3, nomor 5, dan 6 memiliki kriteria valid, reliabilitasnya cukup, daya pembedanya baik, tingkat kesukarannya sedang. Begitupun dengan hasil analisis data validitasnya melalui SPSS menghasilkan valid dan Anatesnya signifikan, maka kesimpulannya soal nomor 3, 5, 6 soal diterima tanpa revisi. Kemudian soal nomor 4 karena dia valid, reliabilitasnya cukup, daya pembedanya cukup, dan dia tingkat kesukaran mudah, maka dia soal diterima namun perlu direvisi. Di nomor 7, dia validitasnya valid, keterangan reliabilitasnya cukup, daya pembedanya baik, dan tingkat kesukarannya mudah, maka soal tersebut diterima, tapi perlu direvisi. Nomor 8 juga dia validitasnya valid,
reliabilitasnya cukup, daya pembedanya cukup, kesukarannya mudah, maka dia soal diterima perlu direvisi. Nomor 9 dan 10 karena sudah tidak valid, maka soalnya harus dibuang dan diganti. Soalnya valid, terus reliabilitasnya cukup, daya pembedanya baik, dan tingkat kesukarannya sukar, maka soal diterima tanpa revisi. Kenapa tanpa revisi? Karena dia sukarnya masih di rata-rata, jadi tidak perlu direvisi. Nomor 12, valid, reliabilitas cukup, daya pembeda cukup, tingkat kesukaran sukar, maka dia soal diterima tapi perlu direvisi. Nomor 13, karena dia soalnya tidak valid, reliabilitasnya cukup, daya pembedanya cukup, dan berdasarkan SPSS juga tidak valid, maka soalnya dibuang dan diganti. Nomor 14, juga dia valid, reliabilitasnya cukup, daya pembeda baik, soalnya tingkat kesukaran sedang, maka soal diterima tanpa revisi. Nomor 15, valid, reliabilitas baik dan sedang, maka soal diterima tanpa revisi. Nomor 16, juga valid, reliabilitas cukup, daya pembeda baik, tingkat kesukaran sedang, maka soal diterima tanpa revisi. Nomor 17 juga sama, soal diterima tanpa revisi. Nomor 18 dan 19, karena tidak valid, maka soalnya dibuang dan diganti. Dan nomor 20, soalnya valid, reliabilitas cukup, dan daya pembeda baik, tingkat kesukaran mudah, maka soal diterima tetapi perlu direvisi. Dapat disimpulkan untuk analisis data, validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran melalui 3 aplikasi tersebut, maka soal pilihan ganda yang telah dibuat yaitu soal yang diterima tanpa revisi terdapat 7 soal, soal yang diterima tetapi perlu revisi ada 7 soal, dan soal yang dibuang ada 6 soal. Dan untuk kesimpulan berdasarkan data uraian. Di sini adalah nomor 1, berdasarkan aplikasi Excel, soal nomor 1 valid, reliabilitasnya tinggi, daya pembedanya baik, dan tingkat kesukaran sukar, dan melalui Anates, dia valid juga, dan reliabilitasnya sangat tinggi. Begitupun dengan aplikasi SPSS, dia juga reliabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa soal diterima tanpa revisi. Untuk soal nomor 2, aplikasi Excel, soal nomor 2 adalah valid, reliabilitasnya tinggi, daya pembedanya jelek, dan tingkat kesukaran sukar. Kemudian melalui analisis data melalui Anates, dia juga tingkat kesukarannya sangat sukar. Hasil dari analisis SPSS menunjukkan bahwa soal valid, tetapi reliabilitasnya cukup. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa soal tersebut harus dibuang atau diganti. Untuk soal nomor 3, berdasarkan hasil analisis Excel, dia soalnya valid, reliabilitas tinggi, daya pembedanya baik, dan soalnya sukar. Begitupun dengan hasil analisis Anates, dia sangat signifikan, dan soalnya sedang, maka peneliti memutuskan untuk soal diterima tanpa revisi. Soal nomor 4, berdasarkan analisis Excel, dia valid, tinggi, baik, dan sukar. Berdasarkan Anates, dia sangat signifikan dan sukar. Berdasarkan hasil uji SPSS, dia valid dan reliabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, peneliti memutuskan bahwa soal tersebut diterima tanpa revisi. Terakhir, nomor 5, yaitu berdasarkan aplikasi Excel, menghasilkan valid, reliabilitasnya tinggi, daya pembedanya sangat baik, dan kesukarannya sedang. Berdasarkan Anates sangat signifikan, dan soal tingkat kesukarannya sukar, memutuskan bahwa soal tersebut diterima tanpa revisi juga. Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran melalui 3 aplikasi Microsoft Excel, SPSS, dan Anates, maka dapat disimpulkan bahwa soal yang diterima tanpa revisi ada 4 soal, dan soal dibuang dan diganti ada 1 soal. Baik, itu tadi adalah hasil pembahasan dan kesimpulan analisis data untuk mencari nilai validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran melalui 3 aplikasi yaitu Excel, SPSS, dan Anates. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.